Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang kedua. Oke, setelah di video pembelajaran yang pertama kita sudah membahas pengertian dan ciri. Jangan lupa ya, tugasnya sudah dikerjakan kan, tentang mencari contoh teks prosedur. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan teks kebahasaan. Struktur dan teks kebahasaan. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, tujuan itu berupa judul. Nah, jadi di dalam judul itu berisikan tentang pembuatan teks prosedur tersebut. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi tentang hal yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan itu harus sistematis, tidak boleh dilakukan secara acak. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang itu di dalamnya berisi tentang harapan dan manfaat apabila melakukan video sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dijalankan dengan baik. Sekali lagi, struktur ada 3. Yang pertama, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ambil singkatnya ya. Tujuan itu judul, berisi atau berupa judul. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah itu hal yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, penegasan ulang itu berisi tentang harapan dan manfaat apabila melakukan petunjuk sesuai yang dijalankan. Setelah mempelajari struktur, sekarang kita akan mempelajari tentang teks kebahasaan, teks prosedur. Di dalam teks kebahasaan, teks prosedur itu, yang pertama adanya kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Contohnya, ambillah, irislah, potonglah, dan lain-lain. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan yang sudah ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya kayak video ini telah ditonton oleh banyak orang. Yang ketiga ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Kita nanya, kayak contohnya tuh seperti, apa saja sih alat dan bahan untuk membuat kue ini, kayak gitu. Yang keempat ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa? Kalimat yang berisi tentang ajakan. Tuh. Oke. Yang kelima ada konjungsi. Nih, setiap teks kebahasaan pasti tidak lepas dari konjungsi. Konjungsi itu hampir di seluruh teks kebahasaan dalam bahasa Indonesia adanya teks konjungsi. Jadi konjungsi itu apa? Kata sambung atau kata hubung. Pasti sering banget di dalam teks prosedur digunakan, kayak lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Oke, yang keenam ada penggunaan partisipan manusia secara umum. Penggunaan partisipan manusia secara umum biasanya meliputi
kata ganti orang ketiga dan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang ketiga itu apa aja? Yo, masa lupa sih? Kata ganti orang ketiga itu ada kami, kalian, mereka. Kalau kata ganti orang tunggal, aku, saya. Dah, yang terakhir ada penggunaan verba material dan tingkah laku. Penggunaan verba material dan tingkah laku. Kalau material itu verba yang mengacu pada tindakan fisik, kayak contohnya memukul. Kalau verba tingkah laku itu berkaitan dengan sikap, seperti itu. Misalnya kayak melihat, menatap, dan lain-lain. Oke, tugasnya kali ini kalian kan kemarin sudah mencari tuh contoh teks laporan contoh teks prosedur. Nah, di dalam contoh itu kalian cari kebahasaan dari teks tersebut. Kayak yang tadi saya sebutkan, berarti kamu cari di dalam contoh itu ada kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, penggunaan verba material, tingkah laku, konjungsi, dan persuasif enggak gitu. Jadi kalian cari dan tentukan. Misalnya kayak, oh ini nih ada kata lalu, berarti lalu itu konjungsi. Ada kata potonglah, berarti itu kalimat imperatif. Mungkin cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang belum paham, bisa WhatsApp saya atau bisa dilihat di buku LKS halaman 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.